Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih kita mau first impression ya, mengintip ada handphone baru yang kemarin sebenarnya abis comeback beberapa bulan lalu membawa beberapa produk. Sekarang dia hadir lagi dengan seri terbarunya, tidak lain tidak bukan adalah Honor dengan 400 series. Mari kita ulas. Oke, jadi Honor 400 series ini masuk ke Indonesia di bulan ini ya, bulan Juni harusnya. Cuma gue belum bisa kasih bocoran apakah yang masuknya itu 400 biasa atau light atau yang pro atau yang versi apa gitu ya. Yang jelas yang gue pegang ini adalah Honor 400 yang biasa 5G. Berarti ini udah pasti masuk ya ke Indonesia. Nah, di sini boxnya warna putih, yang versi globalnya ada tulisan Honor 400 5G dengan warna emas. Kalau nanti teman-teman beli, ini akan dapat SIM ejector pasti, harusnya ada quick guide tapi di sini nggak ada ya. Terus ada casingnya transparan jelly case standar aja biasa. Ini kayak casing ya, kayak casing murah lah, ini 50 ribuan lah ya. Ini bungkus plastik handphonenya udah bisa ketahuan ya bakalan seperti apa. Terus ada kabel data, ini masih pakai USB. Ntar kita lihat chargerannya aja deh. Tuh USB A ya, USB A ke USB C. Chargerannya juga versi luar masih kayak gini ya. Dan harusnya yang masuk ke Indonesia nanti kalau nggak salah dia 66 watt dayanya. Jadi kurang lebih seperti ini yang nanti teman-teman bakal dapat paket penjualannya. Nah untuk handphonenya nih seperti ini. Jadi ini dia punya 3 warna, selain yang gue pegang ini ada hitam, ada hero colornya itu warna desert gold ya yang mewah gitu. Terus ada juga tidal blue, itu warna birunya yang belakangnya ada corak-coraknya, dan katanya itu coraknya antar satu handphone dengan handphone yang lain itu nggak ada yang sama persis. Jadi coraknya itu random, beda-beda gitu. Jadi kayak kita buka, kesannya kayak kita mau buka blind box, kita nggak tahu nih bakal dapet corak yang seperti apa. Tapi yang jelas warnanya biru seger gitu ya. Nah, untuk handphonenya sendiri first impression gua pegang ini termasuk compact ya, size yang bisa dibilang menengah karena dimensi layarnya ini kalau nggak salah 6,55 inci. Nah untuk bagian atas di sini kita bisa melihat ada dikasih infrared blaster, terus ada mikrofon ya, terus ada di sebelah kanan tombol power dengan tombol volume dia deketan, terus di bawah ada grill speaker, ada port USB-C dan ada slot kartu. Nah ini kelihatan slot kartu, dia tidak ada micro SD ya. Dan di sebelah kiri ini dia kosong saja. Oke. Oh di atas tadi ada grill speaker ya, gue lupa ngasih tahu, selain mic ada grill speaker juga. Honor 400 ini dia juga punya IP rating ya, IP66 dengan SGS 5 star rating. Tapi kalau untuk dibawa nyelam, dibawa ke dalam air ini nggak rekomen karena ya IP66 ya, bukan 68 atau 69 atau 67 gitu ya. Jadi ya untuk basah-basahan masih oke, tapi kalau dibawa nyelam sebaiknya jangan. Oh ya, BTW dia ketebalannya di 7,2 atau 7,3 mm. Nah, kalau dibanding dengan iPhone tuh ya lebih tipis dibanding iPhone 16 Pro. Ya. Jadi si Honor 400 ini 6,55 inci. Yang tadi gue bilang ya dimensinya itu ada di tengah-tengah ya, dimensi yang cukup favorit. iPhone 16 Pro itu 6,3 inci tuh ya, bisa kita taruh bawah aja di meja biar bisa langsung lihat bedanya. Sementara kalau kita bandingin nih Samsung S25 Edge di 6,7 inci tuh, jadi kurang lebih seperti ini perbandingannya tuh ya, 6,3 inci, 6,55, 6,7 inci. Nah jadi kalau menurut gua ya ini cocok buat teman-teman yang pengen handphone layarnya lumayan, nggak kekecilan, nggak pengen yang kecil-kecil banget tapi juga nggak pengen yang gede-gede banget. Nah tebelnya juga cukup oke lah di 7,2 atau 7,3 mm, beratnya juga ini 180-an gram ya. Oke sekarang kita lihat layar depannya nih ya, udah gua setup. Fun fact-nya adalah tadi pas pertama kali setup ada pilihan bahasa Indonesia dan bahkan ada pilihan bahasa Jawa juga, jarang-jarang ada ya. Di sini kita bisa lihat bezelnya enak ya, tipis dan juga simetris. Tampilan home screen-nya seperti ini, langsung terpampang aplikasinya, jadi bawaannya nggak terpasang app drawer. Terus kalau kita mau swipe ya dari atas, yang sebelah kanan itu akan muncul
control center, kalau dari sebelah kiri ada notifikasi. Dan ini ngomong-ngomong animasinya gila loh, fluid banget tuh, kayak iPhone. Gila, gokil, mantap. Terus kalau kita swipe ke kanan ya, paling kirinya itu ada Google Newsfeed-nya. Nih gue suka nih kayak gini ya. Jadi berasa kayak handphone, ya bukan kayak handphone yang Cina banget lah kesannya. Oke, sekarang kita lihat untuk versi OS-nya di sini. Versi Android-nya 15, Magic OS-nya versi 9 dengan security patch-nya bulan Mei 2025. Sekarang gue bikin di bulan Juni, artinya masih cukup up to date ya di bulan Mei. Terus kita balik lagi, aplikasi yang terinstall juga ini tidak banyak ya, nggak banyak bloatware sih, masih oke lah. Dan udah pre-install Google Gemini di sini, dan juga ada AI Translate-nya. Sekarang kita ke menu setting. Nah, untuk pengaturan home screen-nya nih yang gua suka ya, si Magic OS ini banyak tuh, teman-teman bisa lihat ya, ada lock screen style, ada always on display. Pilihan fontsnya juga bisa kita ganti, icon-iconnya ya, tuh pilihannya tuh kita bisa download juga. Terus tema overallnya juga bisa. Nah, ini yang gue bilang tadi, home screen stylenya mau pakai app drawer atau mau langsung nongol di home screen kayak iPhone. Kalau app drawer yang biasa ada di kebanyakan handphone Android, nah jadinya seperti ini. Ini cukup enak dilihat ya. Kita balik lagi ke setting. Yang juga nggak kalah penting dari Honor ini adalah AI-nya. Honor 400 series ini memang mengedepankan AI-nya itu banyak bejibun ya. Ada AI suggestion, ini yang nanti nongol di app drawer yang biasa kita sering pakai ya, jadi kita nggak perlu nyari-nyari, itu langsung nongol di atas. Ada Magic Text juga, terus ada Magic Portal ya, ini nanti gua akan bahas di video review lebih jauh. Ada AI Subtitle, ada AI Writing, ini termasuk kayak proofreading ya, kalau misalkan kita ngetik pakai bahasa Inggris, grammarnya itu dibenerin, atau stylenya mau yang gaul bahasanya atau bahasa yang formal atau yang sopan gitu ya. Gak ketinggalan ada AI Deepfake Detection bahkan ya, ini harus kita install dulu nih. Ngomong-ngomong, nah deepfake detection ini jarang ada di handphone ya. Jadi fungsinya adalah kalau misalkan kita ngelihat ada video, kan sekarang udah banyak ya bertebaran video AI. Nah, ini bisa bantu kita untuk mendeteksi ini AI atau bukan ya. Ini kepake banget sih, terutama buat para orang tua ya. Itu di grup WhatsApp sering nge-share video ini katanya begini-begini, padahal itu video AI, video bohongan. Kalau orang tua kan susah ngebedainnya. Nah, ini ada bantuan AI deepfake detection-nya, jarang-jarang ada. Dan gak cuma itu aja, AI-nya ini juga ada di foto editor, termasuk juga dia udah terintegrasi, kayaknya ini mungkin satu-satunya atau handphone pertama yang terintegrasi dengan Google Veo 2 ya. Sekarang memang udah Veo 3 yang itu banyak banget bisa bikin video kayak nyata ya. Nah, kalau Veo 2 ini bisa ngerubah gambar biasa, gambar ya benar-benar gambar 2D jadi bergerak gambarnya gitu ya, dengan durasi sekitar 5 detik. Dan itu sudah terintegrasi, katanya bisa kita pakai, memang limited ya aksesnya, mungkin sehari cuma bisa 10 kali nyobain, tapi at least ini jadi satu-satunya handphone yang sudah terintegrasi. Nah, untuk Gemini tadi teman-teman udah lihat ya, ini ada bawaannya sudah terinstall di sini, dan juga Google Circle to Search juga sama tuh, sudah otomatis embed di sini, nggak usah setting ini itu langsung bisa dipakai. Sekarang tipis-tipis dulu ya, gue pengen spill untuk baterai. Kalau teman-teman lihat yang versi global atau mungkin China, ini dia baterainya kalau nggak salah 5300 mAh. Tapi kita bersyukur yang versi Indonesia itu masuk nanti baterainya katanya 6000 mAh. Gede ya, dengan daya ngecasnya 66 watt. Dan untuk chipsetnya gue nggak bisa detailin yang persisnya gimana ya, tapi yang pasti pakai Snapdragon 7 series. Terus juga yang gak kalah menarik adalah storage-nya ya, dia datang dengan satu pilihan yang gede di 512 GB. Oke, kita balik lagi ke layar. Tadi gue udah bilang 6,55 inci, ini udah terpasang anti gores bawaan ya, bukan yang tempered pastinya nih, anti gores standar. Dia pakai AMOLED 1 miliar warna, 120 Hz, dan juga brightness-nya tinggi ya di 5000 nits ya. Kita coba kualitasnya buat nyetel HDR seperti biasa. Jernih sih. Kacau ini. Cakep sih. Untuk tampilan layarnya oke, speakernya gua nggak ngetes detail di sini, tapi ini stereo aman. Enak sih dilihat, apalagi ditambah bezelnya yang simetris.
Ini lama-lama gue jadi inget kayak berasa kayak pakai iPhone sih ya. Megang handphone ini berasa kayak pakai iPhone 16, 15 atau Google Pixel 9 ya, 9 atau 9 Pro kurang lebih. Dia kotak handphonenya tapi ujung-ujungnya tuh cukup melengkung gitu, nggak yang kotak kaku banget. Nah terus untuk setup kameranya nih ya, nah kalau yang 400 biasa bukan yang Pro, ini setupnya cuma 2. Main kameranya 200 megapiksel, sementara satu lagi ditemenin sama 12 megapiksel untuk ultrawide. Ya memang bisa jadi deal breaker karena wah kok nggak ada ininya ya, nggak ada lensa telenya atau periskop. Tapi katanya dia punya AI-nya sampai 30 kali zoom ya, bisa ngasilin gambar yang bagus. Kameranya pertama-tama kita langsung disambut dengan tuh ya, dikasih tahu tuh fan shape zoom. Jadi experience smoother, more efficient zooming with enhanced precision. Jadi sensasi ngezoomnya itu mirip kayak yang ada di kameranya iPhone. Terus imaging menunya, oh kita swipe aja, ini mirip kayak yang ada di sekarang tuh ada di Samsung ya, kayak gitu. Oke, kita cobain aja langsung. Seperti ini tampilannya ya. By default ada foto ya, ada pilihan 0,6 kali, 1 kali, 2 kali atau 4 kali untuk zoomnya. Ini semuanya digital ya. Terus maksimumnya bisa sampai tuh ya 30 kali zoom. Jadi kalau nggak salah ya, ketika kita sudah pakai zoomnya di atas 15 kali itu nongol nih ada focus pickingnya. Nah ini hasilnya nanti sudah dibantu sama AI gitu. Tuh langsung kan AI super zoom, use AI imaging enhancement capability to make your long shots clearer. Oke, benar ya. Jadi ketika udah nongol fokus pickingnya ini kayak gini, dia langsung akan dibantu sama AI. Tuh ada AI-nya di sini. Mau diaktifin atau enggak, tinggal di agree aja. Kalau nggak mau tinggal dimatiin aja. AI super zoom off, AI super zoom on. Terus ada pilihan portrait, beauty mode-nya bisa aktif bisa enggak, gue pakai enggak. Pilihannya bisa 1 kali, 1,5 kali, 2 kali atau 3 kali. Ini nice banget ya. Biasanya kalau nggak punya lensa tele maksimal mentok cuma dikasih 2 opsi, 1 atau 2 kali. Ini bisa 1, 1,5, 2 sama 3 kali, nice. Terus ada night mode-nya bisa 0,6 kali, 1 kali dan 2 kali. Bisa maksimal 10 kali zoom ya untuk night mode-nya. Kemudian mode pro ada, mode more-nya ada aperture, multi video, slow mo, panorama, timelapse, sticker, bla 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 dan lain-lain ya. Teman-teman nanti bisa lihat di video reviewnya lebih jauh. Nah kita coba lihat, kita swipe ke atas. Nah ini ada pilihannya lagi ya, ada HDR, ada moving photo. Moving photo itu kayak live foto di iPhone. Ada pilihan watermarknya, wow ada pilihan teks aja ataupun frame ya, kita bisa pilih. Oke kita coba pakai yang frame. Terus rasio ya ini standar lah, grid line, level dan lain-lain ya. Kemudian untuk kamera depan ini resolusinya di 50 megapiksel. Oke, nah untuk kamera depannya bisa pilih 0,8 atau 1 kali, ada beauty-nya tentunya. Terus untuk videonya nih ya, untuk kamera depan kita bisa merekam sampai dengan 4K 30. Sementara untuk kamera belakang perekamannya bisa sampai dengan sama di 4K 30 juga ya. Kita bisa pakai 0,7 kali, bisa 1 kali atau pakai 2 kali untuk di 4K 30-nya. Wah, keren sih. Ya, pantes ya. Maksudnya Honor ini pede nggak ngasih lensa tele dengan 200 megapikselnya, dia bisa sepede itu ngasih zoom ya, bahkan untuk videonya yang ini kalau gue bandingin sama Samsung aja S25 Edge, dia kan juga sama 200 megapiksel, nggak ada lensa tele. Kayaknya dia cuma 10 kali kan maksimum zoomnya. Nah ini bisa sampai dengan 30 kali plus dibantu AI. Gua coba bandingin nanti tipis-tipis. Gua akan bikinin perbandingannya di IG Reels dan juga di video reviewnya. Nah kalau untuk di foto editor, fitur AI-nya ini juga nggak kalah asik ya, nggak kalah mentereng. Sama lah bisa dibilang kayak mirip kayak si Samsung gitu, lumayan banyak bejibun kayak Xiaomi juga. Di sini ada AI eraser, ada AI upscale, ada AI cutout, sama ada AI outpainting. Outpainting itu kalau misalkan kita kita ubah rasionya, terus fotonya itu kan jadi kanan kirinya atas bawahnya jadi nggak ada ya, jadi kosong. Nah itu bisa diisi sama dia. Terus cutout ini juga bisa
milih otomatis ya. Misalkan mau bagian tengahnya aja kita seleksi, terus nanti kita copy paste ke gambar yang lain, terus kita bisa gedein kecilin mirip yang ada di handphone Samsung. Terus juga ada di sini ada fitur yang lain-lainnya kayak buat adjust filter dan lain-lain ya, pastinya nanti akan gua bahas lebih lengkapnya di video reviewnya. Oke, teman-teman, jadi segitu aja ya. Gua nggak bisa, bukan yang nggak mau ya, tapi memang gua nggak bisa banyak-banyak ya, takutnya ntar kena jegal ya. Gua udah kayaknya dari kemarin beberapa kali gitu ya bikin video sudah lumayan detail, tapi karena memang masih embargo, dibatasin banyak, belum bisa banyak ngasih tahu bocorannya, jadi videonya harus ditunda dulu gitu ya. Jadi segini aja info yang bisa gua share first impression, tapi yang jelas ini handphone bakal masuk resmi. Pro-nya masuk apa enggak tungguin aja nanti, lihat pantengin di IG-nya Honor Indonesia. Semoga harganya juga masih cukup reliable, cukup affordable, worth it. Dan kalau dari handphonenya sendiri tanpa melihat harga, gue pegang ini enak ya, dan potensi banget ya, termasuk juga untuk fitur-fiturnya, terutama untuk AI-nya. Nice.